Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah mengklik video saya ini. Dan juga semoga saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, baik dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Saputra. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau bisa disingkat dengan UNISKA, dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi, semester 1, dengan nomor NPM 20.100.243, dari kelas 1A Sistem Informasi non-reguler Banjarmasin. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu pengawasan atau controlling dan juga penjelasan tentang kepemimpinan. Jadi sebelum memulai penjelasan yang akan saya sampaikan, diharapkan teman-teman terlebih dahulu mendukung channel YouTube saya ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe video saya ini agar channel YouTube saya ini dapat berkembang dan akan terus memberikan wawasan atau edukasi bagi kita semua. Jadi, tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke bagian penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama adalah pengawasan atau kontrol. Pengertian pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya di perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Berikutnya adalah tipe-tipe pengawasan. Tipe yang pertama adalah pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Tipe yang kedua adalah pengawasan konkuren. Tipe yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau feedback control. Berikutnya adalah karakteristik pengawasan. Yang pertama adalah akurat. Yang kedua adalah tepat waktu. Yang ketiga adalah objektif dan menyeluruh. Yang keempat terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Yang kelima realistik secara ekonomis. Yang keenam realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan yang kesepuluh, diterima para anggota organisasi. Penjelasan yang berikutnya adalah kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Seorang pemimpin diharapkan akan dapat memengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur. Yang pertama, orang yang memengaruhi. Yang kedua, metode memengaruhi. Dan yang ketiga, orang yang dipengaruhi. Bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat yang memengaruhi, pemimpin dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa: yang pertama, kekuatan fisik. Yang kedua, penggunaan sanksi. Yang ketiga, usaha menunjukkan keahlian. Dan yang keempat, karisma daya tarik. Berikutnya adalah hakikat kepemimpinan. Yang pertama, dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi.
sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut atau leader-followers relation. Yang kedua, hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan menerjang apa yang dikehendaki. Yang keempat, dalam metode kepemimpinan ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Berikutnya adalah sumber kekuasaan dan penerimaan pengarahan. Yang pertama, seseorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Yang kedua, sumber kekuasaan adalah dari kedudukan yang berupa imbalan, paksaan, dan hukuman, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Orang menerima atau teori penerimaan atau acuh, tak acuh, atau indiferen atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan dan mereka tunduk untuk melaksanakannya, dan tak dapat menyatakan tidak atau berbuat tak menurut pada wewenang yang lebih tinggi. Berikutnya adalah tipe kepemimpinan. Dari studi berbagai tipe kepemimpinan muncul. Yang pertama adalah pendekatan sifat atau fokus pada karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua adalah pendekatan perilaku atau fokus pada perilaku pemimpin di hadapan dengan pengikutnya. Dan yang ketiga, pendekatan situasional atau fokus pada kesesuaian antara perilaku pimpinan dengan karakteristik situasional. Berikutnya adalah teori lain, yaitu teori jalur tujuan menyatakan bahwa ada. Yang pertama, kepemimpinan direktif, memberitahukan bawahan, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan bawahan, semua diperlakukan sama, semua teman, dan mudah didekati. Ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan bekerja keras, mengharapkan selalu penyempurnaan. Yang keempat, kepemimpinan partisipasi, yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Dan itulah beberapa penjelasan singkat tentang pengawasan atau controlling dan kepemimpinan dari saya. Jadi saya berharap dengan adanya video penjelasan dari saya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya ini. Dan juga saya memohon maaf apabila di dalam video saya ini terjadi kesalahan, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun di dalam editing, dikarenakan saya juga masih belajar. Dan juga saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar dapat mendukung channel YouTube saya ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe video saya ini agar channel YouTube saya ini dapat berkembang dan akan terus memberikan wawasan dan edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.